Halo sahabat inovasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang ASN inovatif dari Kabupaten Musi Banyuasin. Selamat datang pada Bapak Maryadi SKM MKes. Selamat datang. Panggilannya Ya. Pak apa nih? Maryadi, Mbak. Bapak Maryadi langsung. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang inovasinya Pak Maryadi nih yang diberi judul Sistem Informasi Kabupaten Musi Banyuasin Sehat. Nah, ini berarti berhubungan dengan kesehatan ya? Iya, benar sekali. Untuk lebih lengkapnya kita tanya-tanya dulu nih kepada Pak Maryadi. Apa sih latar belakang atau apa yang melatar belakangi adanya inovasi Sistem Informasi Kabupaten Musi Banyuasin Sehat ini? Silakan Pak Maryadi. Baik Bu Ika, jadi memang ada beberapa hal yang melatar belakangi munculnya inovasi ini. Jadi yang pertama memang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2022 bahwa di dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan salah satu indikator kinerjanya adalah penyelenggaraan kabupaten kota sehat. Terus yang kedua memang bahwa kondisi lingkungan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, kalau dilihat dari kondisi sungai, masyarakat masih banyak yang buang air besar sembarangan. Jadi kalau dipresentasikan saat ini masyarakat yang sudah tertib, yang sudah tidak BAB itu baru 90%. Jadi itu yang melatar belakangi. Terus yang ketiga, kita di tahun 2021 sudah mengikuti penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat ini seperti yang diamankan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Namun kita masih belum mendapatkan hasil yang maksimal karena sistem pengolahan data kita, proses pengarsipan maupun verifikasi masih sistem manual. Makanya muncullah inovasi ini karena kita menggunakan digitalisasi, kita lakukan perubahan, kita lakukan inovasi agar mempermudah kita dalam proses penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat. Seperti itu Bu Ika. Isi dari sistem informasi sehat ini seperti apa Pak Maryadi? Jadi memang tadi sudah disampaikan bahwa di tahun 2021 kita gagal. Kita masih belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi isi dari aplikasi ini jadi beberapa indikator. Jadi kalau sebelumnya itu ada 343 indikator. Nah, sekarang berdasarkan peraturan dalam negeri bahwa indikatornya ada 150 indikator yang tertuang di dalam 9 tatanan Kabupaten Kota Sehat. Ada semua di dalam aplikasinya. Ada semua. Jadi kebutuhan data, tatanan 9 tatanan indikator tadi ada semua di dalam sistem informasi Kabupaten Musi Banyuasin Sehat ini. Ini inovasinya diimplementasikan sudah atau baru diinisiasi atau gimana Pak? Jadi memang inovasi ini kita proses jadi dari awal bulan April kemarin. Sekarang di bulan Mei ini sudah mulai kita sosialisasikan, sudah melakukan bimbingan teknis kepada usernya, penggunanya karena memang 9 indikator tadi terlibat terhadap 9 OPD perangkat daerah mulai dari dinas kesehatan itu sendiri, terus Bapeda, dinas sosial, perindustrian, banyak beberapa stakeholder yang terlibat di dalam pengisian aplikasi sistem informasi kesehatan ini. Jadi lintas stakeholder ya? Ya, lintas stakeholder. Menjadi operator atau menjadi operator gitu ya? Nah itu. ini untuk manfaatnya sendiri selain memang bisa memiliki data ya, yang tadinya memang 2021 itu belum lengkap mungkin datanya, mungkin indikatornya juga berubah. Nah itu ada nggak manfaat ataupun dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat atau penggunanya atau gimana Pak? Baik, memang jelas dari adanya inovasi ini akan menghasilkan suatu manfaat. Jadi yang pertama memang data nanti terrekap dengan baik, tersusun dengan rapi. Jadi record terkait dengan 9 indikator tatanan tadi dan ada 150 indikator ini akan terarsip dan tersusun dengan baik. Jadi terus yang kedua akan memudahkan kita pada waktu nanti ada verifikasi. Jadi Bu Ika, kegiatan penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat ini ada penghargaannya. Kelanjutannya. Jadi penghargaan ini dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri, diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan, sehingga pada waktu penilaian nanti tim verifikasi dari pusat akan memverifikasi, itu akan mempermudah pada waktu mereka melihat kelengkapan, gitu ya? Menilai. Jadi mulai dari data sampai dengan kondisi lingkungan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Tinggal cek lapangan. Ya, tinggal cek lapangan. Lengkap, gitu. Ya, betul. Ada hambatan nggak sepanjang menjalankan dari mulai April sampai Mei ini?
Ya, jadi jelas karena ini memang proses digitalisasi karena kita menggunakan sistem internet, Mbak ya. Jadi yang pertama memang hambatan kita karena ini yang menginput datanya juga bukan OPD saja tapi desa. Nah, ini tantangan kita di desa belum semuanya Jaringan ya? jaringan. Jadi masih ada beberapa desa yang blank spot, Mbak. Bu Ika. Jadi itu yang menjadi tantangan pertama. Terus yang kedua memang karena ini lintas stakeholder, kita memberikan penjelasan terlebih dahulu ke mereka. Jadi perlu advokasi, perlu kita sosialisasikan kembali manfaat dan fungsi dari sistem informasi ini. Jadi seperti itu mungkin tantangannya. Oke. Ya. Nah, harapan kedepannya nih untuk pengembangan, karena kan ini memang platformnya gitu ya. Betul. Terus nanti mau dikembangkan, rencananya seperti apa Pak Maryadi? Jadi memang karena ini memang masih awal ya Bu Ika ya, karena proses ini masih panjang dan harapannya juga kedepannya kan nanti di tahun 2023 ini ada penilaian verifikasi oleh Kemendagri. Alhamdulillah kita di tingkat provinsi kita sudah mendapatkan nilai terbaik dan sudah diantarkan ke tingkat nasional. Ya. Nah, jadi harapan kita jadi dengan adanya aplikasi ini kita akan berkelanjutan. Terus yang kita minta dukungan dari pemerintah tambahan mungkin dari melalui APBD perubahan Dinas Kesehatan terkait dengan pengembangan aplikasi ini. Karena harapannya ke depan juga di tahun 2025 kita juga akan mengikuti penilaian. Tetap ya? Iya, tetap penilaian. Ya, jadi 2 tahun sekali penilaiannya Bu Ika. Nah, jadi untuk tahun ini kita mendapatkan Swasti Sabah Wiwerda. Nah, di tahun 2025 dengan menggunakan aplikasi ini dengan sistem yang mungkin nanti ada pengembangan dari pusat. Nah, kita akan mengejar penghargaan di Swasti Sabah Wistara di tahun 2025. Jadi seperti gitu ya, seperti itu. 2 tahun sekali. Iya, 2 tahun sekali. Kalau memang berjalan dengan lancar ya dan mendapatkan memang mungkin ada APBD perubahan, mungkin pengembangannya kan lebih baik lagi ya, karena memang melibatkan keseluruhan masyarakat gitu. Termasuk jadi masyarakat terkontrol juga. dan termonitoring gitu ya. Benar. Terakhir nih Pak Maryadi, pesan dan kesannya untuk sahabat inovasi kita yang nonton di rumah, silakan Pak. Baik Ibu Ika, jadi pesan dan kesannya, jadi yang pertama memang untuk menjadi yang terbaik kita harus selalu mempunyai inovasi, karena inovasi inilah akan membawa kita untuk yang lebih baik lagi. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, pesan dan kesan kami harapannya bahwa sistem informasi Kabupaten Musi Banyu Asin Sehat ini akan terus bermanfaat untuk memberikan sumbangan ke Kabupaten Musi Banyu Asin dalam mendapatkan penghargaan-penghargaan utamanya dalam kaitannya masalah kesehatan. Ya, seperti itu. Ucapan terima kasih. Ya, baik. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Penjabat Bupati Musi Banyu Asin selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten Musi Banyu Asin yang sudah mendukung adanya inovasi ini. Terus yang kedua Bapak PJ Sekretaris Daerah Bapak Musni, karena beliau juga sebagai Ketua Tim Pembina Kabupaten Musi Banyu Asin Sehat dan sangat mendukung dari inovasi ini. Terus ke beberapa juga stakeholder yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin seperti Bapeda, Dinas Sosial, terus Dinas Lingkungan Hidup yang juga sudah mendukung. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan yang mendukung penuh sehingga inovasi ini akan berjalan dengan baik dan lancar ke depannya. Oke, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Maryadi. Mudah-mudahan harapan ke depannya aplikasi ini bisa terus lancar. Berkelanjutan ya. Dan diupdate terus ya. Karena kadang-kadang ada sistem informasi yang menyesuaikan. Sudah sekali udah selesai gitu kan. Mudah-mudahan bisa terus diupdate sehingga memang benar-benar mencapai apa yang ditargetkan gitu ya. Baik, terima kasih. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang adanya inovasi ini dapat meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation. Salam inovasi.